kamu itu maunya apa, jalukmu apa gitu. Aku seneng sama anak ini gitu. Mau tak ambil badannya, aku pengen punya badan gitu kan. Ini bukan punyamu, anak ini punya orang tua. Jangan kamu giniin, kamu harus keluar. Kalau nggak keluar, kamu tak bakar di sini. Langsung marah, bakar kalau bisa. Dan bau amisnya itu loh mas, saya bau amisnya sampai kesengat gitu loh, kesengat sampai ke hidung gitu. Padahal dia di luar posisinya. Saya bisa bau amisnya itu saya sambil baca zikir, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya sambil gini gitu kan. Nah saya intip gitu kan, saya intip, buka kan kondisi gelap mas, lampu mati, nah, buka gitu. Pocongan ini udah nggak ada di ventilasi. Nah, saya tenang, alhamdulillah gitu. Saya mulai maksain buat tidur gitu, maksain buat tidur. Lah tiba-tiba saya nyium bau anyir lagi mas, anyir lagi. Wah, kok mau bau anyir mana ini, bau anyir lagi gitu. Lah saya kan tidurnya di dekat tembok tapi nggak mepet. Kok mau anyir gitu. Saya noleh, saya sambil merem. Kok saya cetok, saya semakin kerasa gitu. Lah pas saya melek mas, di depan saya yang pocongan tadi. Tapi orang-orang teman-teman yang lihat saya tuh nggak ada yang gemblok, tapi saya jalan nyeret. Tolong mas, bantuin aku sih mas. Loh lah gue ngopo, habis ngapain gitu. Tolong ngomong mas, aku udah lemes gitu mas. Diambilin satu-satu sama dia. Ambil. Tapi ada yang balik gitu mas. Ada yang balik. Ambil terus. Sampai di satu titik dia emosi mas. Saking emosinya dia ambil itu, taruh di mulut, dikunyah sama dia. Wajib. Dan ini lebih serem lagi, dia tatapan kosong, tapi mata masih normal lagi mas. Matanya kayak mata orang normal. Ngeliatin saya, mata ketemu mata. Yang tadinya dia tatapan kosong gitu kan. Nah itu langsung matanya berubah jadi hitam. Yang tadinya dia tatapan kosong, nggak senyum tipis lagi mas. Itu mulutnya dia, senyumnya itu, ini sudut sini sama sini mas. Senyumnya itu sampai sini mas. Kayak Joker. Mas, serem banget. Serem pakai banget. Sampai sini. Dan senyumnya itu bukan kok yang mulutnya nutup tuh enggak. Seringai, lebih mirip ke seringai. Dan enggak ada giginya. Nggak ada giginya? Hitam. Saya coba itu cuek dulu nggak gagas gitulah, nggak tak peduliin. Tapi semakin kenceng mas, semakin kenceng perasaan itu, pengen banget terus lihat atas gitu. Lah pas saya coba turutin, cobalah aku tak nengok ke atas gitu. Pas nengok ke atas gitu mas, saya lihat sosok pocong mas. Itu tadi otomatis kalap mas, langsung pukul kalau berani, pukul sini nyong gitu. Akhirnya tegel dibanting, prak, dia pergi nggak tahu kemana. Udah, udah bro, udah sabar. Orangnya emang kayak gitu, emosi cuk gitu. Nah saya nyariin yang ini tadi, yang si ngondeknya tadi. Takutnya dia kenapa-napa. Pas saya tinggal, yang cewek nangis itu tadi,
cewek yang nangis itu tadi tiba-tiba teriak mas, teriak wah marah-marah. Kayak sama yang ngerasuin pertama kali tadi mas, marah-marah lagi, musuh-musuh lagi. Wah anjing bangsat kabel lah. Itu dia udah disembuhin, jalar. Sekarang bukan 7 orang lagi mas, banyak, hampir separuh ruangan kesurupan semua. Gila. Kesurupan masalah mas. Waduh bingung ini saya. Pada ngoceh-ngoceh semua gitu. Ngoceh-ngoceh, ada yang nangis, ada yang nari, ada yang nembang. Ada yang nangis, ada yang nari. Gila. Ya Allah, udah chaos banget mas Hasan. Untung gak ada yang parkir. Gak ada kali itu, ada sendiri orangnya. Lanjut. Nah, ada yang nari, ada yang nembang, ada yang nangis, ketawa, marah-marah, sampai ada yang kayang. Bener mas, itu kayak serius kayak di film-film mas. Padahal kalau ketemu lalar dia itu kan orangnya agak gemuk. Orang gemuk nggak mungkin tuh mas bisa kayang, nggak mungkin toh. Dia kayang mas, loh. Kayang jalan gini, waduh, ngopo kayak cekli. Gak begini jalan. Iya mas, kayang muter ruangan, pegangin langsung, pegang, langsung dibenerin posisinya dia, ditidurin. Udah dipiting kayak orang gulat itu mas, dipiting itu. Ada yang teriak, cok tolong, meneng sih aku nyari cara dulu. Sampai akhirnya aku bingung. Lah Mas Agung ini tadi bilang, kamu manggil alumni Mas ini gitu, manggil alumni Mas ini, dia ilmunya lebih tinggi dari aku gitu. Nah, telepon, beliau datang. Dia itu datang bukan kok kayak orang panik, orang anu kayak gimana. Datang, jalannya petika-petiki mas, kayak apa ya, nyebelin jalannya. Piye cok gitu. Apa ini? Kok tumben alumni dipanggil? Batin tuh, kayak gini menusan kan. Kayak gini orangnya yang saya bilangin, mas minta tolong mas, ini kesurupan masalah di ruangan cewek putri. Oh ya sih, tenang, aman. Begitu masuk, nggak tahu kenapa langsung yang kesurupan mas, langsung kita diem semua. Tapi dia pasti posisi kesurupan mas. Diem sunyi. Ada yang tadinya semede ketawa-tawa langsung gini, yang tadinya duduknya gini toleh-toleh gini langsung gini. Yang nari diem, kayak seolah-olah dia itu ketemu sama kepala sekolah. Kayak gitu mas. Ketemu dandasane gitu, langsung diem, melotot semua mata orang yang kesurupan ini tertuju sama yang mas ini, melotot gini, melotot semua toh. Dia cuman bilang gini, kalian kowe kabeh gak metu, gak lunga, gak pergi, tak obong, tak bakar di sini. Langsung semua sembuh, langsung geledak kabeh mas. Klibuk bareng semuanya. Bareng. Wah saya dalam hati, bajingan kayak orangnya sakti juga nih orang. Mereka kayak gini orangnya. Ampuh kayak gitu kan. Nah pas itu mas, saya kan ya jaraknya agak jauh. Dia di depan pintu ruangan putri, saya di belakangnya agak jauh mas. Nah saya habis ngobrol, saya ngomong, mas kok ampuh mas, cah kene mae kono bilang gitu kan, orang sini ya gitu kan. Pemaki tenan nih kan gitu kan. Nah saya terus noleh ke arah patung yang saya ceritain tadi. Patung itu nggak gerak. Nah lumrahnya patung nggak gerak. Biji matanya dia, patung itu biji matanya itu ngelirik ke sini mas. Posisi begini gitu. Ngeliriknya di sini. Gerak kan di sini kan. Itu saya liatin, saya sambil ngobrol sama teman-teman. Dan saya kayak gini tadi lah, sambil saya liatin. Tiba-tiba biji mata patung, tek langsung lihat saya. Tek, saya langsung, astagfirullah, apa kayak ya? Apa tadi? Nah Pak Ed, gak apa-apa, lanjut ngobrol lagi. Tapi saya masih ngerasain diperhatiin terus sama dia, perhatiin terus. Sampai saya ada dorongan buat lihat dia lagi, tak pantengin lagi. Apa sih ada aneh apa sih yang
Saya langsung udah cuek ngobrol. Udah suasana udah kondusif, udah pada tidur semua. Nah temen-temen yang saya ajak ngobrol tiba-tiba nggak tahu mau kemana gitu kan. Ada yang katanya mau ngerokok gitulah, mau ngerokok gitu. Saya sendiri, Mas yang sakti ini tadi di dalam ruangan asrama putri. Nah saya sendiri itu depan sama patungnya. Saya masih penasaran mas, soalnya masih merhatiin aja. Biji mata tuh masih ngeliatin saya terus. Samperin mas, saya lihat patung ada apanya sih. Saya panjat mas, saya lihat. Saya panjat, saya tatap langsung ke mata, biji matanya tak tatap. Langsung noleh lagi tek gitu. Saya jatuh itu, nubuk. Astagfirullah gitu. Saya berdiri, saya lari masuk asrama ruangan putri. Saya nggak jauh-jauh sama Mas Agung sama yang temennya tadi, alumni tadi. Saya masih ngewel gitu. Nah, yang tadi yang si Mas alumni tadi bilang, apa? Lihat apa kan? Nggak mas, nggak lihat apa-apa gitu. Tapi masih ekspresi takut. Nggak lihat apa-apa aku mas. Alhamdulillah, aku tahu kamu yang dari tadi digangguin tuh kamu dari awal. Ngomong gitu dia? Dia udah bilang, dari tadi kamu dari kos itu udah gangguin. Udah ya ikut aku. Mana mas? Saya ikut. Saya ngikut. Dia itu cuman keliling sekolahan mas. Keliling sekolahan. Tapi ada di satu momen dia itu berhenti di salah satu titik. Satu titik lagi. Di satu titik itu dia kayak melakukan conversation, perbincangan. Perbincangan sama yang nggak kelihatan. Saya memang nggak kedengeran soalnya jaraknya jauh. Dia di sini, saya di sini. Tapi lo tahu dia ngobrol sama sesuatu? Tahu mas. Saya nggak awalnya nggak titik ini udah balik selesai. Yuk jalan lagi gitu. Jalan dari tiang bendera, jalan ke auditorium. Dia naik panggung, jalan ke belakang panggung. Nah, saya nungguin di panggungnya. Dia di belakang panggungnya ngelakuin conversation lagi, humming lah kayak ada orang ngobrol gitu. Saya cuma diem. Orang ini ngobrol sama siapa tuh aku gitu. Saya. Nah saya telusur sampai ke dia ke Joglo. Joglo juga ada salah satu titiknya di Joglo. Nah saya ingat-ingat lagi tiang bendera, auditorium, Joglo. Sumur Keramat ini yang diputerin gitu. Nah sumur Keramat ini jagongan dari Mbak Reksa nih, ngobrol sama yang Mbak Reksa nih. Aduh. Udah selesai terus ke belakang, ke ruangan belakang. Di halaman belakang ada lapangan basket. Sebelahnya ada sumur. Di situ lagi conversation lagi. Di joglo belakang, joglonya kan ada dua mas. Joglo belakang dia ngobrol lagi sampai 7 titik open stage. Terakhir di ruang sanitari ada juga. Nah ngobrol udah selesai. Saya tanya, mas tadi ngobrol sama siapa toh? Yang baru sos ini marah. Kenapa? Marahnya ternyata ada salah satu peserta yang berlaku tidak sopan di salah satu titik sumur ini tadi. Nggak sopannya gimana tuh? Ya nggak sopannya, mohon maaf, dia kencing sembarangan. Kencing? Ya. Oke. Kencingnya di situ. Sama ngomong-ngomong yang kotor lah. Dan yang dia lakuin di tiang bendera. Tuh, tiang bendera itu. Dia bilang gini, mas ini bilang yang Mbak Reksa marah. Mas tapi kalau yang Mbak Reksa marah paling kan cuma yang di sekitar sini toh. Tapi kok banyak jin-jin lain yang masukin. Pagernya jebol gitu. Oh gitu. Karena memang kami sebelum acara ada salah satu ya mas Agung tadi yang magerin. Biar acara tidak ada gangguan. Pager jebol. Dah kamu siapin sesajinya cuman dupa kayak soto itu mas, kayak apa, tusuk sate gitu. Masing-masing kamu kasih 3. Saya yang naruh itu sendiri lah, yang masnya ini tadi alumni tadi benerin pagar gaibnya tadi.
taruh tiga. Ya. Pas itu Mas, saya ngerasain kejadian mistis lagi di situ. Apa tuh? Di joglo belakang Mas. Pas saya naruh dupa ini tadi 3 cek gitu. Saya gini, nunduknya, tek. Lah saya noleh gini. Ngadep-adepan langsung Mas. Cewek yang sama lagi yang di ruang musik tadi Mas. Dia lagi. Dan jaraknya cuman antara nafas sama nafas aja gitu. Gini Mas. Ini mukanya dia, ini saya. Gini. Saya gini. Astagfirullah. Enggak bisa bergerak saya. Diam saya. Allah ya Allah. Saya langsung gini. Astagfirullah. Saya liatin terus dengan seringai yang sama, yang serem itu tadi. Yang lebar itu. Wah gila. Serem. Biar ya Allah, astagfirullah. Sampai akhirnya dia ngilang sendiri. Ngilang lenyap gitu Mas. Nggak bleber, nggak gimana. Lenyap. Saya baru bisa gerak. Langsung saya gini. Astagfirullahaladzim. Saya langsung lari Mas. Lari balik ke rombongan. Mas Agung nanyain, kamu kenapa? Mas, aku nak pulang aja gimana? Takut. Pulang dok, pulang om. Acara belum selesai pulang. Jiwa kursamu mana? Mas, bukan urusan jiwa kursa Mas, ini demit Mas. Udah, kamu tenang sih, duduk. Kasih minum teh sih. Tenangin diri sih. Tanyain, ada apa? Tak ceritain. Terus sambil bilang, pokoknya aku pengen pulang aja Mas. Wus, gak usah pulang. Temennya banyak pulang. Kenapa? Nah tadi kan saya bilang ada teman saya yang ngondek itu tadi. Dia kan sempat pergi nggak tahu kemana. Pas saya masuk ruangan guru seni tari, nggak ada orang di situ, cuman dia sendiri. Dia itu duduk gini Mas, senyum gini gitu. Saya kena ngopo gitu kan, tak samperin. John, ngopo? Gini aja gitu kan. Ketawa tipis gitu, kayak ketawa cewek gitu kan. Gitu. John, ngapa John? Lah, terus dia itu noleh gini Mas. Set, melototin saya. John, sadar John, nyebut. Melotot gini, ketawa keras. Full kesurupan pas kejadian itu Mas. Langsung si alumni ini denger, datang. Ngapa John? Mas, tolong Mas, kesurupan Mas ini. Iki bisa kesurupan. Cowok kok kesurupan. Yo, lu ngono Mas, ngondek kok gitu kan. Nah, saya bentar. Lah, dia si Mas alumni tadi mau narik yang nyurup ini, mau ngeluarin. Nggak bisa. Ditanyain, kamu itu maunya apa? Jaluk mau apa gitu. Aku seneng sama anak ini gitu. Mau tak ambil badannya. Aku pengen punya badan ini gitu kan. Ini bukan punyamu. Anak ini punya orang tua. Jangan kamu giniin. Kamu harus keluar. Kalau nggak keluar, kamu tak bakar di sini. Langsung marah. Bakar kalau bisa. Obongan iso gitu kan. Bakaran kalau bisa. Melotot gini. Mulai si Mas alumnya ini kalap, marah juga kan. Ditantang lah. Kayak ditantang dia. Langsung pegang keningnya, plek. Bacain ayat kursi dan sebagainya. Lepas. Kesurupan lagi Mas. Dia si ngondek ini? Bukan, cewek lagi. Kesurupan, okay. Tapi nggak sebanyak yang tadi. 3-4 orang lah. Teriak-teriak gitu, teriak-teriak. Ada yang ketawa dan sebagainya, kesurupan kayak gitulah. Nah, pas lagi chaos-chaosnya itu, malah kami paniknya dipanggil sama guru pembina, dikumpulin. Saya kirain ada pengarahan apa. Dia cuma bilang, kayak gini tuh kalian nggak usah panik, nggak usah gini. Pokoknya omong kosong ya nggak jelas lah Mas.
Kami saking mangkelnya langsung bubar sendiri-sendiri tanpa ada komando, bubar. Gurunya ditinggal sendiri, dolap-dolap gitu kan. Dolap-dolap. Lu gitu. Udah pada pergi semua, nanganin yang kesurupan ini. Sembuh semua, udah selesai di situ. Mulai kondusif. Itu waktu itu jam 12. Sampai rundown acara selanjutnya itu molor Mas, yang harusnya ada jurit malam, hampir nggak jadi. Nah, kondusif lagi, udah mulai tenang, udah kami panitia masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, itu masih belum ada kejadian lagi Mas, udah selesai kejadian di situ. Jam 2 kita menjalankan rundown acaranya jurit malam. Tetap ada jurit malam. Tetap. Walaupun sudah ada kejadian itu. Iya, karena pokoknya kita nekat. Harus ada acara yang selesai, nggak boleh ada yang nggak ada gitu kan. Oke. Capek-capek nyusun lah gitu kan. Ya, dibangunin semua gitu kan. Nah, jurit malamnya itu ada beberapa titik Mas. Per kelompok ditaruh di beberapa titik yang berbeda. Yang paling serem ditaruh di belakang ruang musik. Dan apesnya lagi saya yang harus ngendel itu. Saya dalam hati, waduh tadi udah ketemu kayak gitu, Wan masih ngendel kayak gini, wah mimpi apa ya gitu kan. Nah, jurit malam itu saya handle. Ada 2 kelompok yang saya handle. Kelompok pertama selesai, kelompok kedua di kayak renungan gitu Mas, ngasih renungan, diomongin nangis-nangis, sampai ada yang nangis sesungguhan, ada yang pura-pura nangis, kayak gitulah. Nah, di situ Mas, kayak saya kan 2 orang yang handle, yang satu yang ngasih renungan, saya yang mengawasi. Ini ruang musik, ini pesertanya. Di sini ada tembok tinggi Mas. Nah, saya menghadap di tembok itu. Saya lihat sosok botak kayak anak kecil, tapi mukanya tua. Kalau kata orang Jawa bilang namanya bocah bajang. Bocah bajang. Tuh kayak tuyul gitu, tapi mukanya kayak orang tua Mas. Matanya merah, nyala. Ngeliatin saya, gini dia. Ngeliatin saya gini. Saya pura-pura nggak lihat itu aja. Saya lihat, tapi nggak pura-pura lihat. Pokoknya jangan sampai ini orang-orang tahu gitu. Astagfirullah, langsung saya nunduk gini. Pura-pura nggak lihat. Saya liatin lagi, ngilang. Nah, saya nunduk, malah di depan saya Mas. Bocah bajang itu di depan saya. Astagfirullahaladzim. Saya liatin gini, dia ketawa-tawa kayak bocah kecil gitu. Nah, terus saya ngomong gini sama teman saya, ini kalau saya masih di sini tetap mati, nanti nggak bakal kondusif lagi nih. Saya ngomong, Jan, ke toilet dulu aku, jeding sih. Yes, kamu pokoknya. Saya pergi agak ngejauh. Ini bocah bajang masih ngikutin saya, belakang saya ngikutin gitu. Saya masih keadaan masih takut. Wah, penasaran gimana kok ngetut kayak aku terus, kenapa kok ngikutin saya terus gitu kan. Tak tanyain, tak berani-berani tak teka-tekatin Mas, tanya, kamu ngapain ngikutin saya? Ayo main, ayo tulanan gitu kan. Ayo tulanan ke aku, ayo main sama aku gitu. Ayo main sama teman-temanku. Lah kamu ada berapa orang? Ada berapa? Ada banyak gitu. Lah langsung nyamper satu. Saya ngitung itu ada 15. Bentuknya kayak dia semua? Sama kayak dia semua. Bentuknya kayak orang tua, kupingnya dia itu panjang, runcing gitu ya? Runcing panjang, matanya merah. Tapi bedanya ada taringnya. Kalau tuyul kan katanya mulutnya balik, berarti enggak taring. Kakinya kaki kayak tapal kuda, berkuku tunggal lah gitu lah. Oke, kaki hewan lah ya. Nah, kaki hewan. Nah, tapi telapak itu Mas, itu nyamperin semua, ngajain main, tangan saya ditarik kanan kiri gini kayak diuntangan tinggi gitu kan. Ada yang ke sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ngemplok semua Mas. Badan jadi berat semua Mas, berat, abot gitu.
jalan hampir nggak bisa. Saya tuh jalan ketatih-tatih gitu mas, seret gitu kan, seret. Terus saya berusaha jangan sampai lewat ke peserta ini, biar mereka nggak takut gitu. Saya lewat belakang, jalan ke ruang tari. Saya nyariin yang alumni tadi, bilang, Mas, saya udah lemes mas, udah mata itu udah setengah kepejam, udah setengah merem. Mas, aku minta tolong mas, bantuin mas, bantuin aku, tolong aku mas. Dia kaget, dia tahu mas, saya tuh dikerubungin bocah bajang. Tapi orang-orang teman-teman yang lihat saya tuh nggak ada yang gemblok, tapi saya jalan nyeret. Tolong mas, bantuin aku sih mas. Loh lah gue ngopo, habis ngapain gitu. Tolong ngomong mas, aku udah lemes itu mas. Diambilin satu-satu sama dia. Tek, ambil. Tapi ada yang balik gitu mas. Ada yang balik. Ambil terus. Sampai di satu titik dia emosi mas. Saking emosinya dia ambil tek itu, taruh di mulut, dikunyah sama dia. Anjing. Bener mas. Dan saya dengar dia ngunyah itu kayak ngunyah tulang kletuk. Langsung kayak gini tuh saya lihat sendiri itu ngalir darah. Oh ya? Mas. Nah, tes. Saya ingat dia 7 yang dikunyah itu. 7. Yang lainnya pada lari takut mas. Bocah bajang itu udah takut semua. Dan lu ngelihat sih ini pada lari semua itu? Tahu. Tuyul-tuyul itu mas. Padahal saya nggak bisa lihat. Saya cuma bisa ngerasain. Baru pertama di kejadian itu, di acara itu saya bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Bocah bajang pada lari semua. 7 yang dikunyah, netes darah gitu kan. Dia yang dikunyah itu, yang ngunyah itu netes darahnya. Tes. Pas dikunyah, saya dengar yang di dalam tuh teriak-teriak mas. Jelas. Yang lain nggak ada yang dengar, saya yang dengar mas. Jelas. Kayak orang kesakitan tuh, kayak bocah kesakitan lah mas. Tolong gitu. Ya nggak peduli dia gini, tes. Sampai akhirnya yang Mas Alum ini mungkin udah nggak kuat, langsung dimutain, lemes, matang-matang, meledak. Itu saya lihat yang dimutain itu kayak gumpalan daging, hancur, cur, sampai tulang-tulangnya itu lembut semua mas, kayak daging bakso, gilingan daging bakso. Persis kayak gitu. Saya langsung masih lemas, tapi saya lihat, apa ini? Saya lihat, astagfirullah, daging ini aluan. Lah si masnya ini lemas, digotong. Tak tanyain, mas, gua apa kayak kamu apain tadi? Tak pamah kabeh. Nah ini dia pasti udah nggak sadar ini, udah setengah sadar dia. Cara bicaranya dia udah berat mas. Oh, udah bukan dia. Udah bukan dia, setengah sadar mungkin. Tak pamah kabeh, tak makan semua, tak ngunyah semua. Bocah kurang ajar kabeh gitu kan. Langsung tiba-tiba dia sembuh sendiri. Dia bilang gini, langsung berdiri, duduk gini, sila ngadep saya. Dia liatin saya gini, bukan kayak orang celelean lagi, bukan kayak orang bercanda lagi, serius dia ngeliatin gini dari atas ke bawah saya. Nanyain, kamu tadi berangkat sekolah bawa apa? Saya yang ditanya. Aku nggak bawa apa-apa mas. Kamu ngambil apa di jalan? Aku nggak ngambil apa-apa mas, cuman tangan saya iseng ngambil kembang kantil di pinggir jalan. Ada kembang kantil gitu kan, tanaman kantil. Saya ambil satu gitu kan. Saya gembol, saya taruh saku. Aku tadi cuma metik kembang kantil mas di sana belakang sekolah. Buangin. Lah kenapa mas? Buangin, itu yang ngundang. Dia bilang gitu. Buang, udah tak buang. Dia udah
mulai tenang lagi, mulai pulih lagi tenaganya mas ini. Nah, dia terus bilang gini, udah kita istirahat sih, itu anak-anak kalau udah selesai langsung istirahat aja ya mas. Ya oke. Selesai acara renungan malam, mereka langsung disuruh masuk ruangan istirahat lagi, udah tidur semua. Saya juga ikut tidur, panitia juga ikut tidur karena kami merasa sudah tenang semua, udah mulai kondusif, gak ada kejadian mistis lagi gitu kan. Nah, saya tidur ikut sama anak-anak peserta putra. Nah, saya tidur dekat pintu, menghadap cermin. Atas cermin ada kayak kaca ventilasi gitu loh mas. Tapi nggak bisa dibuka gitu, yang paten permanen gitu. Saya kan nggak bisa tidur mas, teman-teman udah pada tidur semua. Saya sendiri yang masih ada jeda waktu buat tidurnya. Saya masih ngeliatin gitu kan, ngeliatin ventilasi ini, yang ngeliat random, ngeliat kaca ventilasi sekitar gitu kan. Saya kan pakai sarung itu. Lah pas lihat ventilasi itu mas, saya dikasih lihat lagi saya pocongan lagi, tapi nggak kayak yang di auditorium mas. Wajahnya tuh demek, hancur. Saya masih ingat rusak banget. Saya masih ingat spesifiknya, matanya ini satu nempel di sini. Oke. Yang satu ini udah nggak tahu kemana. Rusak wajahnya, kayak dagingnya cuma ditempel-tempelin gitu mas. Lihat gini gitu saya. Ya Allah, apalagi ya Allah gitu. Lihat gitu, apa itu ya Allah. Saya saking takutnya kerubutan sarung, saya doa dalam hati, baca sholawat, baca zikir dan sebagainya. Saya doa apa yang saya bisa tak baca semua mas. Dan bau amisnya itu loh mas, saya bau amisnya sampai kesengat gitu loh. Kesengat sampai ke hidung gitu. Padahal dia di luar posisinya. Saya bisa bau amisnya itu, saya sambil baca zikir, ya Allah, astagfirullah. Saya sambil gini gitu kan. Nah saya intip gitu kan. Saya intip, buka kan kondisi gelap mas, lampu mati. Nah, buka gitu. Pocongan udah nggak ada di ventilasi. Nah, saya tenang, alhamdulillah gitu. Saya mulai maksain buat tidur gitu. Lah tiba-tiba saya nyium bau anyir lagi mas. Anyir lagi. Wah, kok mau bau anyir mana ini? Bau anyir lagi gitu. Lah saya kan tidurnya di dekat tembok tapi nggak mepet. Kok mau bau anyir gitu. Saya noleh. Saya sambil merem. Kok saya cetok, saya semakin kerasa gitu. Lah pas saya melek mas, di depan saya yang pocongan tadi. Saya udah tidur gini, saya udah pasrah, udah capek lah istilahnya. Takut tapi udah capek, mau ngapa-ngapain udah wis. Udah bodo amat lah. Udah sekarang mulai aku tidur gitu aja, udah tidur. Saya sambil bilang gini, nek arek ewang-ewang ono jangan ganggu aku, kalau mau bantu ya bantu, jangan ganggu saya gitu kan. Saya udah tidur. Mas keganggu anyir darahnya ini. Itu udah semakin pekat baunya. Saya berusaha nggak teriak, saya berusaha nggak itu. Saya saking marahnya mas. Udah saking marahnya karena keganggu bau anyir ini. Saya nggak bisa tidur kan. Saya saking marahnya, terus saya merasa pakai kontak batin. Marah. Nek korar kerusaya aku, kalau mau cuman ganggu aku, gak usah di sini, pergi aja. Pergi ke gangnya setengah jam. Saya masih merem tapi saya masih di batin gitu. Tiba-tiba udah hilang. Bau anyir udah gak ada, hilang. Saya melek, dah hilang. Dah itu udah clear, gak ada masalah lagi. Saya mulai tidur. Kayaknya harus gak pakai acara ngimpi kayaknya. Udah tidur, nyenyak banget. Tapi mas, saya ngerasa itu sebelum pas fase nyenyaknya itu saya nggak ada ngimpi mas. Kayaknya itu waktu subuh, saya nggak tahu jamnya berapa, soalnya tidur. Tiba-tiba kok saya ngerasa ngimpi gitu. Kok mimpinya itu saya kayak ada di
ke kayak keraton. Yang saya hadap itu dampar atau singgasana itu. Yang saya hadap itu dampar. Saya ngelihat sosok wanita cantik khas Jawa, putih kulitnya, bukan putih, kuning langsat, pakai konde, bajunya itu baju kebaya hijau, kain batik yang khusus dipakai buat keluarga keratonnya, tapi ada bekas gorok di sini. Bekas gorokan. Cantik mas, cantik banget, khas orang Jawa lah cantiknya. Tapi ada bekas gorok, tapi nggak ada ngalir darah mas, cuma kayak bekas gorokan gitu. Ini kan, saya deketin, nggak tahu kenapa kayak saya itu terhipnotis, deketin di mimpi itu, deketin, saya tanyain, ngapunten, mohon maaf, jenengan itu siapa? Dia bilang, aku sing bau reksa, aku yang menunggu di sini, saya yang merajai jin, setan, peri-perayangan di sini. Saya titip pesan sama kamu, adik-adik kamu, adik-adikmu, didien, ajarono, ajarin buat tata krama di sini itu seperti apa, diajarin. Dia ngomongnya lembut mas, tapi sorot matanya penuh wibawa dan ketegasan. Diajari, jangan sampai ada yang kurang ajar. Dampar kencono kok dihuyoi, kok dikencingi gitu. Oh berarti ini menyangkut yang di tiang bendera ini. Nah saya tanya, sampean itu tempatnya yang di mana? Dia bilang, ono ing cagak iku, yang di tiang itu. Sumur yang ada di tiang itu, iku panggonku, itu damparku. Saya ya cuman bilang ini. Di situ kan nggak serem, mimpinya itu nggak serem malah. Kayak ayam gitu. Saya cuman bilang, nggih, pilih mengatakan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kalau begitu saya minta maaf atas apa yang dilakukan sama adik-adik saya. Saya akan mendidik adik-adik ini supaya menjadi calon seniman, generasi seniman yang berbudi pekerti luhur, yang berwibawa dan tahu sopan santun. Dia bilang gini, kebo sapi sing dicekel keluwe, kebo sapi yang dipegang keluhnya, yang itu orang yang dipegang omongannya. Kalau sampai ada kejadian lagi, jangan salahkan saya kalau ada korban. Sukmanya tak bedol gitu, sukmanya tak ambil gitu. Sukmanya tak ambil dan jangan harap bisa dikembalikan lagi. Saya langsung setimpuh kayak yang di kerajaan itu, setimpuh gini, langsung bangun saya mas. Itu pas saya bangun itu udah pas subuh, udah di situ udah gak ada kejadian mistis lagi karena udah masuk subuh, udah masuk pagi siang. Sampai acara penutupan udah kondusif, aman, gak ada acara sampai penutupan, gak ada acara kesurupan, gak ada acara ketok-ketokan gitu, aman lah. Nah sampai peserta pulang ke rumah masing-masing, ke kos masing-masing, kami panitia kan masih di lokasi, masih evaluasi dan mengembalikan peralatan yang sudah dipakai. Nah saya kebetulan mengembalikan tongkat pramuka yang dipakai itu, saya kembalikan ke gudang. Saya sendiri mas, saya masuk gudang, saya naruh tongkat gini, saya berdiri, saya balik. Di depan pintu saya lihat kayak ada siswi tapi dia pakai baju OSIS putih abu-abu. Tapi rambutnya gini mas, rambutnya itu ditutupin gini. Ditutupin gini, kelihatan sedikit mukanya itu putih pucat banget mas, putih pucat gitu. Saya liatin, saya dalam hati,
Bismillah, jangan sampai kenampakan lagi, jangan sampai lelembut lagi. Udah capek aku ngurusin lembut gitu kan. Samperin, Pak, saya kira kan kakak kelas, soalnya baju seragam lama, Mas. Mbak, kok di sini ada apa, Mbak, gitu kan. Bukan libur. Dia langsung gini, yang tadinya itu nunduk gini, dia langsung gini, Mas, nggak nyamperin saya. Rambutnya itu tiba-tiba kesilak sendiri, Mas. Kesilak sendiri. Cantik banget, Mas. Cantik banget kayak orang Cina. Cantik. Terus nyamperin saya, tatapan yang tadinya kosong. Mulai senyum tipis. Tangannya tuh megang pundak saya gini. Bilang, aku titip adik-adik yo gitu. Aku titip adik-adik, diajarin sing bener. Saya nggak bisa ngomong, dah kayak tugu, Mas, diem. Nah, saya titip adik-adik, dididik yang bener, jadiin calon seniman yang hebat gitu. Udah diem, saya hampir setengah jam, Mas. Setengah jam ada itu saya. Dia masih megang pundak gini, dia ngasih ngeliatin saya gini. Tapi auranya bukan aura yang menakutkan. Jadi auranya terus kayak adem ya. Adem, tenang. Terus hampir setengah jam saya bertatap muka. Dia senyum tipis gitu kan. Manis banget, Mas. Saya sampai ya Allah, cantik banget gitu. Tiba-tiba dia ngilang. Berlap hilang. Nah, pas ngilang itu saya mulai sadar, loh, astagfirullah gitu kan. Saya terus mulai keluar. Lah keluar ya di depan pintu ini, Mas. Saya ngeliat ada cincin. Cincin batu akik. Mata batunya ini hijau. Hijaunya hijau murub, hijau nyala. Hijau nyala. Emban-embanannya atau cincinnya ini itu kayaknya kalau nggak emas ya kuningan, Mas. Mengkilap banget. Saya lihat. Tapi saya nggak berani ambil. Oh gitu? Nggak berani, Mas, saya ambil, Mas. Karena saya tahu ini bukan punya saya gitu loh. Ini bukan punya saya nih. Tapi dalam hati juga ada pikiran, wah ambil kopi aja. Sekali aja toh ada kemampuan mistisnya. Ada khasiatnya. Ada khasiatnya gitu. Tapi saya berusaha mengalahkan ego saya untuk tidak ngambil ini. Jadi ambillah, ini bukan punya aku, bukan kepemilikan saya, bukan hak saya. Saya langkai, saya langsung keluar dengan tenang. Terus saya istirahat, duduk di joglo, duduk di pendopo joglonya itu sambil istirahat. Cincin ini tadi di sebelah saya, Mas. Ada lagi? Ada lagi di sebelah saya. Nah, ada lagi yang di gudang kok di sini ya kan. Mau tak ambil, saya takut, tapi kalau nggak diambil nanti ngikutin gitu kan. Sampai akhirnya saya berani-beraniin, saya genggam. Saya genggam gini, dalam batin saya bilang, kalau ini hak saya, tak bawa pulang. Tapi kalau bukan hak saya harap kamu kembali ke tempat kamu. Udah, pas saya buka, hilang. Udah, berarti bukan hak saya. Bukan hak saya. Dan itu udah selesai, udah nggak ada yang mistis-mistis lagi. Terus alumninya tadi kan belum pulang, nanya ini, ngerangkul, Jan, gimana? Ya, saya ceritain yang di gudang. Aku tadi ini, Mas, ketemu sama cewek, bentuknya kayak gini, wujudnya kayak gini, pakai seragam musik, rambut panjang gini. Dia bilang gini, yes, yang tenang, rapopo. Itu mungkin dulu salah satu murid sini. Karena dulu rumornya, Mas, ada yang bilang ada salah satu siswi yang mati gantung di situ. Tapi itu jauh dari angkatan saya sebelum zaman dulu lah. Iyalah, zaman dulu mungkin. Tapi wis gak apa-apa. Lalu diomongin apa, Mas? Diomongin apa? Diomongin apa? Mungkin saya ngomong gini. Katanya saya
dia bilang titip anak-anak ada adik buat dididik jadi seniman ini. Ya udah, wis nggak apa-apa. Terus apa meneh? Apalagi? Saya nemu tadi ada cincin mas, tak jelasin spesifiknya. Batunya hijau menyala, terus ada ban-banannya emas, kalau nggak emas ya kuningan mengkilap. Saya tadi di gudang nggak tak ambil, terus nyampe saya di joglo, tak ambil, tak genggam, hilang mas. Nggak kamu ambil? Nggak mas, saya ngerasa bukan hak saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu punya pemikiran kayak gitu, berarti kamu sudah bener. Kamu nggak edan sama pusaka-pusaka gituan. Sampai ini bagus tuh. Nah pas itu sudah selesai, saya akhirnya pulang ke kos-kosan. Pulang ke kos-kosan, saya istirahat, nggak mandi, langsung tidur. Udah nggak ada kejadian mistis lagi mas. Nah di situ mas, saya pengalaman mistis paling berkesan di sekolah itu mas. Gile. Panjang juga sih. Panjang mas. Gokil. Ini bisa dibilang apa ya, pengalaman yang menyangkut dengan latar belakang kisah sekolah lu dulu ya. Iya mas, benar mas. Iya. Latar belakang sekolah. Jadi ada yang sifatnya memang penunggu situ yang nggak terima dan kelakuan para siswa yang melakukan kegiatan, dan ada juga yang ya mungkin bahasanya korinnya orang yang pernah sekolah dulu di situ, ingin menyampaikan sesuatu yang baik tapi ya. Iya, menyampaikan sesuatu yang baik. Wah, gokil. Tapi sih itu kalau yang gue bilang tadi, setelah kejadian-kejadian itu panitia masih mau melakukan jurit malam, itu sih gila menurut gue. Itu iya, gila. Gila. Saya sendiri sebenarnya awalnya juga udah menolak gitu loh. Udah gak usah ada jurit malam. Pas kejadian kayak gini nanti takutnya ada apa-apa lagi. Ada yang ngengkel. Gue ngerti apa? Kamu tahu apa? Diam aja. Oke, siap bos. Aku bocahmu bos gitu kan saya. Oke, diam aja aku ya. Gak tahu aja yang kena dampak saya ya toh, ketemploan bocah bacang ini tadi. Tapi juga tadi senior lo itu berarti dia emang punya kemampuan supranatural ya. Bener mas. Jadi bisa dibilang hampir ya nggak semua sih. Murid-murid di situ kan banyak yang dalang, seni pedalangan, seni kerawitan, seni tari, yang seni musik aja nih, yang polos-polosan lah gitu. Nah 3 jurusan ini kan background mereka itu pasti seniman kondang, kalau enggak seniman sepuh. Oke. Dan otomatis mereka pasti punya pegangan dari orang tuanya. Oke. Wah. Makanya jurusannya udah unik, ujung-ujungnya jadi klinik. Nah, Ya kan? iya mas. Apalagi yang orang seni pedalangan mas, hampir semua bisa. Hampir semua, berapa persen? Percaya mereka itu yang ibaratnya yang sudah melakukan itu sebagai profesi itu nggak polos-polosan gitu aja ya kan? Iya, nggak karena polos. memang mas. mereka ada punya ibaratnya mungkin ritual sendiri atau gimana ya, mungkin untuk menarik perhatian penonton atau apa ya kan, mungkin ya gitu-gituan lah ada. Adatnya gitulah mas. Gila, berarti jujur aja gue baru tahu dan gue baru dengar karena gue dari lahir dan besar di Jakarta, gue nggak pernah dengar ada perdalangan lah ya gitu-gitu. Itu di sekolah diajarin gitu ya? Diajarin mas. Gila, gue baru tahu, gue baru tahu. Di Indonesia tuh ada beberapa sekolah seni pertunjukan loh mas. Oh, gitu. Salah satunya di Bantul ada, di Bali juga ada. Sekolah lo ini berarti dia spesifik agak ke seni gitu ya jadinya? Iya, memang di seni pertunjukan mas. Oh, gitu. Dan itu sekolah pertama seni pertunjukan, paling pertama, paling tua. Yang tua di Solo ya? Ya di Indonesia mas. Di Indonesia? Karena yang pertama kali didirikan seni pertunjukan di situ. Oke. Baru didirikan di Bantul, di Jogja, di Bali, di beberapa tempat. Kalau nggak salah ada 7, tapi saya lupa spesifiknya di mana aja. Itu. Keren. Oke, dan ini Mas, aduh gue lupa tadi. Edi. Mas Edi. Ya. Iya, Mas Edi. Mas Edi, nih ada nggak nih yang lu mau sampein? Kalau mungkin ada penonton nih yang mungkin junior lu di SMK dulu atau gimana tentang sekolah lu, ada nggak yang mau sampein ke mereka nih? Oh ya, untuk penonton yang di rumah ya, yang nonton video ini, terutamanya saya berpesan, dimanapun Anda berpijak, di situ langit dijunjung.
Maksudnya begini, jangan sampai jenengan-jenengan semua berperilaku yang tidak baik di tempat manapun itu, sekalipun itu tempat biasa ataupun tempat sakral. Karena di setiap tempat pasti ada yang kayak gitu. Bahkan di Al-Quran sudah dijelaskan kalau seandainya jin itu diperlihatkan secara fisik, kita manusia itu tidak ada yang bisa bergerak gitu. Jadi saya pesan buat teman-teman yang di rumah, dimanapun jenengan berada, tolong untuk menjaga kesopan santunan dan adat di sana. Kalau adat di sana di tempat ini bilangnya nggak boleh begini, nggak boleh begini, percaya nggak percaya pasti itu beneran ada gitu loh. Jangan sampai Anda melanggar batas dari adat yang di sana. Tuh. Intinya menghargai kearifan lokal masing-masing tempat ya. Ya, menghargai kearifan lokal masing-masing. Dan untuk adik-adik saya, adik-adik SMK saya yang sekarang sudah menjadi alumni maupun yang masih belajar di SMK saya, SMK yang pernah saya belajar, saya harap adik-adik semua bisa menjadi calon-calon generasi seniman yang bisa meneruskan budaya warisan dari leluhur dan adat kita. Jangan sampai tergerus oleh zaman, karena kalau bukan kalian dan kita, siapa lagi? Nggak akan ada lagi kalau tidak ada yang melestarikan. Oke. Mungkin itu. Luar biasa, brother. Ini baru senior yang Oke Mas Edi, kalau gitu mungkin kita tutup acaranya. Yes. Mungkin nanti kalau Mas Edi masih ada cerita lagi, kita bisa bikin di episode 2-nya. Bisa. Stok banyak Mas, aman. Mumpung gue lagi di seputaran Solo Gunung Lawu nih. Iya. Karena gue gini bro, gue 2 bulan sekali nih gue ke seputaran Solo. Nanti buat lo orang-orang Solo yang pengen cerita, akan ada waktunya nanti kita episode Solo. Ya kan. Khusus di Jawa, Solo. Oke kalau gitu. Gue Arfi dari tim Jajah Malam undur diri. Kalau kalian ada yang ingin cerita seperti Mas Edi, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Tinggal gampang, lu WhatsApp aja, lu voice note, cerita gue gini. Oke. Kalau ceritanya oke, masuk. Lo datang ke studio atau gue datengin lo. Ya, asik. Oke Mas Edi. Okay. Gue Arfi dari Jajah Malam undur diri, dan Mas Edi. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begitu brother.